Jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam. Pada minggu pagi hari ini kita menggunakan liturgi ketiga. Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, mari kita mengawali dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur atas segala penyertaan-Mu, atas segala kehidupan kami. Engkau masih menjaga kami, melindungi kami pada saat ini dengan baik. Pada pagi hari ini Bapak, kami akan melakukan ibadah. Pimpinlah ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir nanti dengan keadaan baik dan selamat. Pimpinlah Bapak, hadir di tengah-tengah kami, urapi kami, dan ibadah ini akan menjadi suatu panduan untuk kehidupan kami. Ibadah ini kuserahkan hanya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mengawali ibadah ini. Kita memuji nama Tuhan, diambil dari PKJ 8. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan masing-masing kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini akan dibimbing dengan sebuah firman Tuhan dari Mazmur 98. Mazmur 98 ayat 2 sampai yang ke-5. Yang demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah Kau ikat perjanjian dengan orang pilihan-Ku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, Aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 91 bait yang pertama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan hukum kasih. Lalu kita bersama-sama juga melihat kehidupan kita pribadi lepas ke pribadi. Apakah kita sudah secara baik melaksanakan hukum kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Lalu kita bersama-sama juga akan ungkapkan penyesalan kita di hadapan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, demikianlah hukum kasih yang telah Engkau berikan agar kami dapat menjaga anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Tuhan, jika kami melihat diri kami sehari-hari sebagai gereja Tuhan, kami mengaku tidak dapat memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, dan kami menjadi orang yang tidak dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Karena ketidakmampuan memelihara kasih-Mu, kami tidak dapat membangun perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan. Karena kami tidak dapat menjalankan hukum kasih, maka damai sejahtera dari Allah tidak dapat dirasakan oleh sahabat dan orang yang tidak mengasihi kami. Ampunilah kami ya Allah, karena kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ungkapan penyesalan kita di hadapan Tuhan karena ketidakmampuan kita untuk menjalankan hukum kasih. Tuhan pada pagi hari ini juga memberikan berita sukacita, berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah Kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat Aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru untuk kita semua. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikian kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan kembali. Jemaat kami undang untuk bangkit dan berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan Kidung Jemaat 84, bait yang pertama.
Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saya sangat bersukacita karena bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam persekutuan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama mencoba merenungkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati, menjaga kami, merawat kami, sehingga sampai dengan pagi hari ini kami masih boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, yang Tuhan berikan kepada kami semua satu persatu. Tuhan pada saat ini juga Tuhan sudah merawat kami dengan memberikan firman Tuhan agar rohani kami juga terbangun, juga sehat, karena Tuhan terus mengasihi kami. Melalui firman Tuhan ini ya Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami, agar kami mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, dan kami boleh berbuah dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Banyak sekali dosa dan kesalahan kami Kiranya ampuni. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama mencoba merenungkan firman Tuhan yang akan saya petik dari Injil Yohanes. Dan ini firman Tuhan yang tidak asing bagi kita. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya akan sambung dengan surat Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-8. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, mau merenungkan dan juga mau melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Sabdamu abadi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasti firman Tuhan yang kita baca ini Bapak Ibu semua sudah hampir hafal. Bahkan para majelis gereja tentu hafal dengan firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama ini. Nah, firman Tuhan kali ini akan saya beri judul atau tema, seberapa besar kasih-Mu untuk setiap berkat Tuhan. Seberapa besar kasih-Mu untuk setiap berkat Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ditanya apa artinya berkat Tuhan, kira-kira siapa yang bisa memberi jawaban? Apa arti daripada berkat Tuhan? Kalau di dalam buku atau dalam kamus bahasa Indonesia, berkat itu adalah karunia Tuhan yang memberi kebaikan dalam hidup manusia. Ayo. Jadi karunia Tuhan yang memberikan kebaikan dalam hidup manusia.
Jadi setiap yang memberikan kebaikan itu disebut berkat atau karunia Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang berkat Tuhan, kira-kira Bapak Ibu bisa nggak merasakan kapan sih berkat Tuhan itu Bapak Ibu rasakan? Kira-kira kapan dirasakan berkat Tuhan itu? Tentu kalau pertanyaannya itu hampir semua mengatakan saya dari kecil atau seingat saya, mulai saya ingat itu saya sudah merasakan berkat Tuhan. Atau mungkin ada yang menjawab, oh saya setelah lulus sekolah, atau saya setelah berkeluarga, atau saya setelah mempunyai anak dan seterusnya. Jawabannya tentu relatif dan bermacam-macam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa saja yang termasuk dalam berkat Tuhan? Kita semua mungkin yang sering ada dalam pikiran kita yang dianggap berkat adalah sesuatu karunia yang berupa materi atau harta benda atau kekayaan. Ini yang disebut berkat. Mungkin sebagian besar dari kita menyebutnya itu. Sekarang saya akan mengarahkan pandangan kita untuk berkat Tuhan itu. Mari kita pandang semua apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah berkat Tuhan. Contoh sederhana, Bapak Ibu, kalau kita melihat tempat tidur, kira-kira tempat tidur itu berkat Tuhan bukan? Kita bisa bayangkan ketika tempat tidur itu adalah satu berkat Tuhan, di mana ketika kita dalam kondisi yang letih, lesu, lelah, ngantuk, kita bisa merebahkan diri di dalam tempat tidur itu. Kita bisa memulihkan tenaga kita. Kita boleh membalikkan kekuatan kita. Dari yang dulunya ngantuk, dulunya lemah, gemulai, dulunya tidak berdaya, bisa menjadi sehat. Apalagi yang sakit. Tempat tidur merupakan satu berkat yang harus kita syukuri. Nah, kalau tempat tidur itu menjadi berkat, apa yang kita hendak lakukan? Apa yang akan kita perbuat dengan tempat tidur yang kita anggap sebagai berkat Tuhan? Tentu kita akan merawatnya baik-baik. Bangun tidur kita tidak langsung bergegas pergi. Kita rapikan. Puji Tuhan, ini tempat tidur yang sudah membuat saya menjadi pulih kembali kesehatan saya. Tenaga saya menjadi pulih. Kita menerima itu sebagai bentuk ungkapan syukur. Merasakan itu adalah berkat Tuhan yang sudah diberikan pada kita. Kita merawatnya baik-baik. Anak-anak berkat Tuhan bukan? Anak-anak juga berkat Tuhan. Maka marilah anak-anak kita rawat sebaik-baiknya, karena itu adalah berkat Tuhan. Kita tidak boleh semena-mena dengan anak-anak kita. Keluarga kita juga merupakan berkat Tuhan. Hal yang terkecil pun yang mungkin kita tidak anggap sebagai sesuatu yang bermakna, maaf ngomong, ketika kita harus membuang kotoran dan kita bisa membuang kotoran, itu pun berkat Tuhan yang patut kita syukuri. Artinya apa? Artinya hal sekecil apapun yang diberikan Tuhan, termasuk sakit pun, itu adalah berkat Tuhan yang patut kita syukuri. Mungkin dengan sakit kita akan menjadi tahu bahwa Tuhan menghendaki kita semakin dekat dengan Tuhan. Dengan sakit yang kita alami, kita bersyukur karena Tuhan mau kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ketika masalah ekonomi menghimpit keluarga kita dalam situasi yang sulit, itu pun patut kita syukuri sebagai berkat Tuhan.
Karena di masa terhimpit itulah kita berharap akan Tuhan, memberikan berkat yang melimpah pada keluarga kita. Kita merasa memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita dalam situasi yang sulit, untuk itu kita juga patut bersyukur dan menganggap bahwa kesulitan itu adalah berkat Tuhan. Rasa syukur atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini perlu kita wujud nyatakan dalam tindakan sehari-hari yang nyata. Kita tidak boleh asal, tidak boleh semena-mena menjalani hidup ini dengan tidak bertanggung jawab. Kesehatan itu adalah anugerah Tuhan, maka jangan kita rusak dengan hal-hal yang mungkin membuat kita sakit. Kita harus bertanggung jawab. Banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang harus kita rasakan dan kita implementasikan dalam hidup sehari-hari. Kita wujud nyatakan dalam hidup sehari-hari dengan bentuk ungkapan syukur atas berkat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saat ini kita juga menerima berita anugerah yang luar biasa melalui firman Tuhan yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar semua orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah berita anugerah, berita berkat yang luar biasa yang harus kita sambut dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Berkat keselamatan inilah berkat yang luar biasa. Kalau kita bisa bersyukur atas penderitaan yang kita alami, maka keselamatan yang diberikan Allah ini juga tentunya mendapat apresiasi nomor satu, mendapat penghargaan nomor satu sebagai berkat yang utama dalam hidup kita sebagai umat pilihan Allah. Apakah itu dari hasil usaha kita? Keselamatan itu bukan. Dari Efesus 2 pasal 8 tadi menyebutkan bahwa semuanya adalah karena kasih karunia. Artinya itu bukan dari usaha kita, bukan dari kekuatan kita, bukan dari amal kita, tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki masa Advent yang keempat. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang tinggal 5 hari lagi. Kita peringati hari ulang tahunnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau saya boleh bertanya, apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pernah merayakan ulang tahun anaknya? Saya kira hampir semuanya ketika anaknya ulang tahun, suaminya ulang tahun, istrinya ulang tahun, atau pacarnya ulang tahun, kita sudah menyiapkan kado spesial untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi. Sekarang di masa Advent yang keempat ini, apakah kita sudah menyiapkan kado buat Tuhan yang notabene memberikan kasih karunia yang berupa keselamatan itu? Mari kita siapkan kado yang terindah buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan keselamatan yang luar biasa. Kita sambut berkat Tuhan itu dengan penuh ungkapan syukur dan kita persembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur atas firman yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, yang menggugah kami. Ketika kami terlena, kami sudah menerima berkat berupa keselamatan yang dari Tuhan. Kami lupa
bahwa keselamatan itu Tuhan berikan cuma-cuma kepada kami. Kami sering menyia-nyiakan hidup kami. Bahkan kami merasa hidup kami hanya berasal dari kekuatan kami sendiri. Kami sering tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, hanya mengandalkan kekuatan kami. Untuk itu kami mohon ampun ya Tuhan. Melalui firman ini kami sudah digugah oleh Tuhan, agar kami mensyukuri berkat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan ajarkan kami untuk memberikan kado yang terbaik untuk hari ulang tahun, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengasihi kami. Ajarkan kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah kado yang terindah yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Namun ya Tuhan, kami mohon Tuhan menyertai kami dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu menjalani hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya di GKSPS Wonosari ini. Kami mohon Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan kami, terutama dalam kami melaksanakan ibadah di rumah. Kami mohon Tuhan terus memberkati kami semua, sehingga kami masih terus mempunyai semangat untuk bisa memuliakan Tuhan dalam hidup kami, walaupun kami harus beribadah di rumah. Kami harus mematuhi protokol kesehatan yang saat ini harus kami patuhi, karena kami tidak mau, karena keteledoran kami, ketidakwaspadaan kami, hanya keinginan-keinginan kami. Kami menginginkan untuk ibadah di gereja yang itu menghadirkan kerumunan, walaupun kami mempersiapkan protokol kesehatan, tetapi kami menyadari kami tidak mampu menyiapkannya sebaik mungkin, dan itu berisiko untuk kesehatan kami semua. Untuk Tuhan, berkatilah kami agar kami mampu mengendalikan diri kami untuk bisa bersabar menanti masa pandemi ini bisa mereda atau bahkan pulih seperti sedia kala. Karena kecerobohan kami, keteledoran kami itu tidak hanya berdampak pada kami sendiri, karena kami mempunyai anak, karena kami mempunyai keluarga, karena kami mempunyai orang tua yang harus kami kasihi, harus kami jaga, sehingga kami tetap bisa mengendalikan diri untuk ibadah di rumah. Dan itu tidak mengurangi niat kami untuk terus memuliakan Tuhan di dalam lingkup keluarga kami. Tuhan, di masa perayaan Natal yang harus kami rayakan dengan gegap gempita, dengan sorak-sorai, tetapi pada tahun ini kami juga ingin merayakan Natal ini dengan kesederhanaan, seperti halnya Tuhan Yesus yang lahir dengan kesederhanaan. Dan mungkin itulah kehendak Tuhan mengapa ada pandemi pada saat ini, agar kami juga menghayati bahwa kehadiran Tuhan tetap kami rayakan dengan penuh kesederhanaan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk desa di mana kami tinggal. Berikan ketentraman, kedamaian, sehingga kami semua boleh hidup rukun berdampingan satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang yang mengenal Tuhan melalui sikap, tutur kata kami, perilaku kami yang banyak orang kenal setiap hari, sehingga nama Tuhan dikenal melalui pelayanan-pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota keluarga kami ya Tuhan, anak-anak kami, istri kami, suami kami. Kiranya Tuhan berkati sehingga semuanya boleh hidup sehat karena berkat Tuhan saja. Apapun yang kami kerjakan Tuhan berkati, sehingga itu mendatangkan kecukupan, bahkan kelimpahan, sehingga kami mampu berbagi untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Seperti halnya Tuhan Yesus sudah memberikan tubuhnya untuk penebusan bagi kami semua. Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Banyak sekali dosa dan kesalahan kami, kiranya ampuni. Doa yang jauh dari sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita respon firman Tuhan pada saat ini dengan kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 129. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengucap syukur pada Tuhan yang akan kita ungkapkan dengan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita dengarkan sebagai dasar persembahan yang diambilkan dari Kolose bab 3 ayat 16 dan 17. Begini bunyi firman Tuhan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita himpun persembahan bersama-sama dengan melantunkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 393.
Jemaat, kami persilahkan, saya undang untuk dapat bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji ungkapan syukur kunaikan bagimu ya Tuhan, karena anugerah dan kasih setiamu yang sangat luar biasa, yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan melalui kesehatan jasmani maupun rohani yang boleh kami rasakan, dan Tuhan percayakan bagi kami talenta menurut talenta kami masing-masing yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Sungguh nyata itu Tuhan, berkat selalu tercurah bagi kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami tak lupa untuk mengaturkan ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan, yang melalui persembahan kami pun bersama ini. Terimalah dan kuduskan Tuhan, agar persembahan yang kami himpun ini berguna sebagai sarana untuk pengabaran Injil di muka bumi ini. Kami juga mendoakan hamba-Mu yang mengolah persembahan, berilah rasa hikmat dan tanggung jawab, supaya terhindar dari rasa kejahatan dari pribadinya Tuhan. Ya Tuhan, yang makasih. Tuhan Maha tahu isi hati kami masing-masing, dan semuanya kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Kristiani di seluruh muka bumi ini, mari kita sama-sama ungkapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita yang sejati bukan berada di dalam gedung ini, tetapi ibadah kita yang sejati berada di dalam lingkungan kita. Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita dalam pelayanan kita, agar kita mampu bersaksi dan juga melayani di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudara, ibadah kita sudah selesai. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Pertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara semua. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 85.
Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Amin.